Baik, selamat pagi semuanya. Saya rasa kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Untuk yang pertama, untuk yang pertama mungkin saya akan menanyakan dulu terkait dengan latihan, apakah ada kesulitan atau tidak? Ada. Waduh, Pak bingung. Bingungnya kenapa? Kayak awalnya aneh gitu tempatku hasilnya. Oke, kemarin soal latihannya yang nomor 2 ya, yang nomor 1 kan sudah kita bahas bersama-sama. Nah, untuk yang nomor 2, itu kalian perlu perhatikan yang satu sebagai asam, yang satu sebagai basa. Atau ada yang mau menjawabnya? Apakah berbedanya cukup jauh, Monica? Jauh banget. Oke. Bentar, saya matikan videonya. Seharusnya tidak jauh banget. Ada yang mau nyoba ngerjain? Coba ditulis di kolom chat hasilnya berapa aja. Sorry kalau berisik. Oke, ada yang lain? Ya, jawaban dari Sarah benar. Jawaban dari Monik, kemungkinan kenapa kamu tidak mendapatkan 99 karena belum kamu kali 100%. Sebentar ya. Oke, semoga ini bisa dilihat. Kita akan bahas dulu yang untuk difenhidramin. Saya tulis dulu semuanya. Oke. Jika mengerjakan seperti ini, silahkan ditulis dulu informasi apa saja yang kita peroleh. Di sini adalah pH 9,0, pKa maaf, pH-nya 7. Kemudian obatnya itu tergolong basa. Kemudian kita tulis dulu rumusnya untuk pKa. Kita pakai rumus yang cara cepat dulu saja. Dan baru kita masukkan. Oke, di sini perhatikan untuk perhitungan, di sini ada 1 plus 10 pangkat pKa min pH, dan 1 plus 10 itu jangan dijumlahkan lebih dahulu,
Tapi 10 pangkat pKa dikurangi pH baru ditambahkan 10. Baru ditambahkan 1. Oke, sampai sini sudah diikuti ya. Saya mau hapus karena nggak cukup. Oke, saya hapus yang di atas dulu. Sehingga akan kita mendapatkan 100 dibagi 1 ditambah 100 dikali 100%. Sehingga kita akan mendapatkan 100 dibagi 101 kali 100%. Dan nilainya adalah berkisar 99,09%. Oke, sampai sini sudah tahu ketidaktepatan dari kalian masing-masing apa? Oke. Baik, ini yang untuk pakai rumus yang cara cepat. Kemudian kita buktikan pakai yang rumus sebelumnya. Di mana rumus sebelumnya pH sama dengan pKa ditambah log D dibagi pH plus. Karena basa. Kalau dia asam berarti log A minus dibagi HA. pH-nya kita masukkan. Semua informasi yang kita peroleh kita masukkan. Sehingga kita akan mendapatkan seperti ini. Kemudian ini pindah ke sana sehingga akan menjadi 7 dikurangi 9 sama dengan log B plus HB plus. Oke, sampai sini sudah bisa diikuti. Kalau kecepatan, kasih tahu saja. Sebelum saya hapus. Oke, saya akan hapus yang paling atas karena tempatnya nggak cukup. Jadi kita akan mendapatkan minus 2 sama dengan log B per HB plus sehingga B per HB plus sama dengan 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,01. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu B per HB plus sama dengan 0,01 dibagi 1. Nah, persen ionnya, yang terionkan yang mana? Yang bentuknya ion, yang bawah. Sehingga 1 dibagi 0,01 plus 1 dikali 100%. Sama dengan 1 dibagi 1,01 kali 100%. Sama dengan 99,09%. Udah. Jadi baik menggunakan yang atas ataupun yang cara bawah itu sama saja. Oke, ini untuk yang difenhidramin, bagaimana dengan ibuprofen? Ibuprofen adalah asam, sehingga kita cek juga sama. Ini udah bisa saya hapus ya? Bentar Bu. Oh, belum. Sorry, saya akan mute sebentar.
Jika mengerjakan dengan rumus yang lebih cepat, yang sudah ada yang awal tadi, yang perlu diperhatikan adalah saat penambahan angka 1. Banyak yang salah mengira bahwa 10 harus ditambah 1 dulu baru dipangkatkan. Seharusnya adalah 10 dipangkatkan dahulu, dihitung nilainya berapa, baru ditambah 1. Oke, jika sudah selesai, dikasih tahu ya. Kita akan lanjut ke yang ibuprofen. Ibu, saya mau nanya. Itu kan yang 1/1 plus 0,01. Nah, kan yang atas pakainya 1. Yang bawah kenapa pakainya 0,01, Bu? Bukannya pakai 1 juga, Bu? Iya, 1 ditambah 0,01. Yang ini, kok nggak bisa? Yang ini, itu berasal dari 1 ditambah 0,01. Kenapa di sini yang 1? Karena yang bentuknya ion, kan ini persen terionisasi, berarti ion dibagi total dikali 100%. Ionnya yang mana? Ini yang B, ini yang Hb+, berarti yang ion yang Hb+, yang bermuatan. Gitu. Berarti, Bu, yang di atas itu selalu yang ion ya, Bu? Iya, karena kan mau mencari bentuk atau persentase yang terionkan berapa. Itu yang mungkin menyebabkan beberapa mendapatkan nilai yang tidak sama. Tuh, yang satunya pakai yang rumus awal 99,09%, tapi kok yang satunya enggak. Karena salah memasukkan angkanya. Oke. Sudah? Yang lain sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, yang satunya mau dibahas juga atau enggak? Bahas aja, Bu. Baik, sebentar saya hapus dulu. Oke, untuk yang ibuprofen. Informasi apa yang kita ketahui? Informasi pKa-nya 4,4. Kemudian dia adalah asam karena mengandung gugus karboksilat dan pH-nya adalah 7. Oke, sehingga persen ionisasinya 10 pangkat pH dikurangi pKa dibagi 1 ditambah 10 pangkat pH dikurangi pKa dikali 100%. Sehingga kita akan dapatkan nilai di 10 pangkat 2,6 dibagi 1 ditambah 10 pangkat 2,6 dikali 100%. Kita buka kalkulator dulu. 398,107. Ini juga sama. 398.
Nilainya adalah 99,75%. Sudah bisa diikuti? Oke. Jika tidak ada yang di chat, berarti bisa untuk yang ini ya. Nah, kemudian untuk yang menggunakan satunya, kita buktikan dengan yang satunya. Apakah nilainya sama? Saya bisa hapus ya. Oke, saya akan hapus. Yang satunya sama dengan rumus yang sebelumnya. Sehingga di sini akan kita masukkan saja, cukup kita masukkan angka-angkanya. Kita akan mendapatkan 2,6 sehingga A minus dibagi HA nilainya adalah 398,11. Nah, untuk dapat persentasenya, ini akan saya hapus rumus awalnya. Adik-adik bisa cek di slide. Apakah nilainya akan sama? 398,11 dibagi 398,11 ditambah 1 sama dengan 398,11, maaf ini dikali 100%. Dibagi 399,11 dikali 100%, nilainya akan sama dengan 99,75%. Nah, jadi nilainya sama, mau menggunakan rumus yang manapun. Begitu? Bisa diikuti? Sabar, Bu. Oke. Bentar. Ya, silakan disalin dulu. Ibu, saya ada pertanyaan. Mm-mm. Tadi kan kalau yang cara hitungnya itu, yang atas itu yang ion. Nah, terus yang bawahnya itu apa, Bu? Yang bawahnya itu Molekul. selalu Molekulnya. di soal yang ini, Bu, bukannya molekulnya yang HA, Bu. Yang HA-nya berarti ini. HA berarti 1. HA ini kan berasal dari H plus dan A minus. Oh iya, oke Bu, ngerti. Oke, dilihat lagi kesetimbangannya ya. Bu, ke Ibu dapatnya 398,11. Kamu dapatnya berapa? 398,107. 107. Sama kayak yang sama yang atas. Ya, ini cuma saya buletin aja. Jadi 2. 2 angka di belakang koma. Kan sama saja, coba dihitung. Kalau berarti mau kalau pakai rumus yang berarti pakai rumus yang satu nih harus dibulatkan dahulu ya kayaknya. Kalau dia pakai rumus cepat kan dia dapatnya segitu langsung aman gitu loh. Kayak bisa selisih. Itu harus dibulatkan mungkin yang rumus lambatnya. Oh, nggak harus. Ini kalaupun kamu bikin dia 398,107, kemudian yang di sini aku ubah nih 1,07 ya. Sini juga 1,07, ini 1,07. Ini hasilnya juga 99,75. Kalau yang aslinya kan 99,7494406. Nah, ini kan panjang banget nih desimalnya. Biasanya kita pakai hanya cukup 2 angka di belakang koma. Jadi tak bulatin jadi 99,75%. Sama saja dengan ini ataupun dengan ini, William. Coba dihitung. Log dari 2,6 itu kan 398,1071706.
atau 398,107. Kalau dibulatin jadi cukup 2 desimal di belakang koma ya 398,11. Gitu. Terus Bu, saya ada ketemu rumusnya itu kebalik. Jadi misalnya pH sama dengan pKa plus log asam itu konjugasi dengan bentuk yang itunya. Jadi kalau yang pKa-nya dibalik, misalnya kita balik pKa jadi pH pindah, itu yang asam di atasnya itu pindah ke bawah. Maksudmu dibalik gimana ya? Jadinya pKa sama dengan pH per lognya itu nah Bu, log asam yang pKa aminnya itu jadi aminnya di bawah. sama dengan pH plus log HA Amin. per Ya, amin. ya. Oh, ya bisa aja kan ini cuma dibalik saja rumusnya. Misalnya bentuknya kan kita ditanya bentuknya berarti tetap yang terionisasi yang di atas berarti kalau begini rumusnya. Oh ya enggak, yang diionisasi yang ini di bawah dong. Yang bentuknya ion yang mana? Yang di bawah. Yang di bawah. Oh. Yang di Tandanya bawah. pakai rumus ini untuk bisa juga ya untuk minimalisir angka minus. Kan angka minus nggak masalah karena nanti akan dilokan, diantilokan. Ya, misalnya kan Bu, kalau dia enggak minus, enggak harus diantilog. Enggak, hasil dari pengurangan pH dengan pKa, selisih pH dengan pKa itu kan bisa minus bisa plus. Nah, nanti nilainya, nilai hasil HA per aminnya itu nggak mungkin nilainya minus. Kenapa? Karena pada saat diantilokan, kan itu diantilokan kan menjadi 10 pangkat minus, mau 10 pangkat minus 2, itu kan hasilnya tetap positif, menjadi 0,01. 10 pangkat minus 1, 0,1. 10 minus sekian, hasilnya akan tetap positif, hanya nilainya menjadi lebih kecil. Berarti kalau misalnya dia dapat minus, diantilogkan. Tapi kalau dia positif aja langsung aja dimasukkan, langsung diolah gitu. Nah, kalau positif juga sama, harus diantilogkan semua. Kan kita harus mengubah nilai logaritmanya ini menjadi desimal. Bukan desimal, jadi nilai perbandingan antara dua hal tersebut, antara yang terion dengan yang bentuk molekul. Oke, Bu. Gitu. Ya maksud saya kan misalnya kalau dapat 10 pangkat min 2 gitu kan langsung dapat 0,01 iya, gitu misalkan. Betul. 0,01. Betul sekali. Termasuk antilognya. Sudah. Itu sudah antilognya. Ya, kalau misalnya 10 pangkat 2 kita jadi 100 gitu antilognya. Ya. Itu udah hasil antilog dari tadi ya, dari yang log HA per A minus per HA atau HA per A minus. Oke. Itu. Ibu, saya ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Ini, Bu, PKA-nya kalau misalnya PKA itu tuh bisa merepresentasikan pH gitu nggak sih, Bu? Soalnya kan kalau dilihat-lihat yang difenhidramin PKA-nya 9. Nah, itu kan dia tergolong basa. Nah, ibuprofennya itu 4,4 tergolong asam. Bisa. Kan kalau dia asam memang akan nilainya kurang dari 6, kurang dari 7 begitu. Kalau dia basa kan di atas 7. Bisa. Selain dilihat dari strukturnya, kalian bisa melihat dari nilai pKa-nya. Apakah dia kelompok asam atau basa. Tapi kalau pH di sini itu maksudnya adalah pH kondisi lingkungannya. Dia si obat ini mau nanti diionkan atau dimasukkan dalam kondisi pH berapa. Begitu. Nah, ya kita perlu tahu. Karena kan misal ada obat yang dia dalam bentuk cair begitu kan, berarti obatnya ini kan akan dilarutkan. Nah, dilarutkannya berapa sih agar nanti pada saat dimasukkan atau dikonsumsi secara oral itu dia masih bisa ada yang mampu melewati membran masuk ke aliran darah begitu.
Kalau kamu mau lihat pKa-nya untuk menentukan, oh ini asam, ini basa, bisa dari nilainya. Jadi jangan terbalik nanti. Oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, udah selesai? Yang lain nggak ada yang mau bertanya? Besok kalau ada soal seperti ini di UTS, jangan salah menjumlahkan ya. Dan jangan salah memasukkan yang mana ion, yang mana molekul. Oke, saya rasa baik, kita bisa lanjutin untuk yang selanjutnya. Kemarin sudah coba dibaca belum? Sudah coba dipelajari? Oke, jadi yang di slide terakhir yang kemarin belum sempat saya sampaikan itu mengenai hubungan dari dari sifat fisikokimia obat dengan proses distribusinya. Nah, tentu untuk distribusi obat itu harus mampu melewati membran biologis agar nanti bisa masuk ke aliran darah. Nah, di mana distribusi obat diawali dengan penembusan obat melalui membran biologis dengan proses yang dinamakan sebagai difusi. Tentu ini bukan istilah yang asing buat teman-teman. Pada saat teman-teman belajar mengenai membran, pasti telah tahu proses difusi itu ada 2. Nah, di sini membran biologis yang pertama tentu merupakan faktor yang mempengaruhi proses distribusi. Namun selain itu juga struktur kimia dari obat ini juga perlu diperhatikan. Seperti kemarin di awal kita sudah belajar bahwa yang mampu melewati atau menembus membran biologis ini adalah molekul yang bentuknya obat yang bentuknya masih dalam bentuk molekul, sedangkan kalau ion tidak. Di mana bentuk molekul obat ini mempengaruhi sifat nonpolarnya yang sama dengan membran biologis, sehingga dengan prinsip like dissolve like yang dulu kalau adik-adik masih ingat di semester awal, yang memiliki kemiripan sifat, maka dia bisa saling melarutkan satu sama lain. Sehingga 2 hal ini yang perlu diperhatikan pada saat kita belajar mengenai mekanisme distribusi obat. Nah, difusi sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada difusi pasif dan difusi aktif. Difusi pasif, di sini pasif artinya tanpa ada bantuan dari pihak luar, ini obat bisa melewati membran, obat ataupun molekul lain bisa melewati membran secara langsung tanpa harus ada bantuan energi. Difusi pasif ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama bisa melalui pori atau biasa disebut dengan penyaringan. Kemudian yang kedua, dia bisa melarut dalam lemak penyusun membran, dan yang ketiga dengan fasilitas. Fasilitas di sini yang dimaksud adalah protein periferal yang terletak pada membran sel. Ingat, ada 2 jenis protein yang di sana, protein integral dan protein periferal. Nah, kemudian untuk difusi aktif, ini ada 2 jenis juga, yaitu satu melalui sistem pengangkutan aktif dengan adanya bantuan dari energi atau ATP, yang kedua adalah pinositosis. Difusi pasif melalui pori bisa dilakukan karena di sini pori membran itu memiliki diameter sekitar 4 Armstrong, sehingga molekul yang memiliki ukuran kurang dari itu bisa melewati dengan mudah.
Yang kedua, terdapat beberapa kriteria untuk molekul yang mampu melewati pori. Ini yang pertama, dia harus 1 hidrofilik, kemudian diameternya kurang dari 4 Armstrong, jumlah atom karbonnya kurang dari 3, dan berat molekulnya kurang dari 150. Kecepatan difusi tentu dipengaruhi oleh di sini ada ukuran pori, ukuran molekul obat, dan perbedaan kadar antar membran. Jika difusi pasif, dia biasanya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan kalau aktif itu dia bisa berlawanan dengan prinsip tersebut. Artinya dari konsentrasi yang rendah dia bisa melewati membran ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian untuk difusi fasilitas di sini ada gambar. Yang pertama yang paling sebelah kiri itu adalah difusi biasa. Artinya dia melewati membran melalui pori-pori. Dan yang kedua adalah adanya protein yang terletak pada antar membran untuk bisa memfasilitasi terjadinya proses perpindahan. Di sini molekul obat yang membentuk kompleks dengan molekul pembawa pada membran, maka dia akan bisa melewati membran melalui bantuan dari protein tersebut karena dia memiliki sifat yang mudah larut dalam lemak. Kemudian di sisi membran yang lain, kompleks akan terurai melepas molekul obat dan molekul pembawa akan kembali ke tempat semulanya. Kemudian dia akan berinteraksi kembali dengan molekul obat yang lain. Nah, di sini apabila sudah terjadi kesetimbangan, maka proses ini akan berhenti. Kalau adik-adik lihat yang di sebelah kanan, itu kan dia bisa seperti pintu buka tutup. Kalau misal dia mau mengambil molekul yang ada di luar sel, maka nanti protein tersebut akan terbuka, kemudian molekulnya akan masuk, setelah itu akan tertutup untuk bisa membuka ke dalam membran. Sedangkan untuk difusi aktif dengan transport pasif, tentu di sini membutuhkan bantuan dari ATP untuk bisa menggerakkan perpindahan molekul dengan protein yang ada pada membran sel. Yang menjadi ciri khas yang pertama adalah memerlukan energi yang berasal dari ATP, karena ATP adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada perbedaan kadar antar membran. Dan yang ketiga, adanya reaksi pembentukan kompleks obat dengan pembawa. Jadi sama mirip dengan yang difusi pasif terfasilitasi, namun untuk yang transport aktif, dia membutuhkan energi untuk bisa membentuk kompleks dan memindahkan molekul dari atas ke atau dari luar ke dalam. Gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk pinositosis ini mirip dengan sistem fagositosis dari bakteri, dan dia biasanya mengangkut bahan aktif dari obat yang memiliki ukuran besar dan berbentuk misel. Misel itu dia membentuk bagian dari, seperti kalau adik-adik bayangkan, misel itu bentuknya melingkar, kemudian bagian luarnya itu hidrofilik, bagian dalamnya hidrofobik. Jadi bentuknya dia seperti ini, tapi di sini, nah, ekornya itu ada di dalam. Contohnya di sini seperti ada lemak, amilum, gliserin, dan vitamin ADEK. Digambarkan mirip dengan sistem fagositosis bakteri.
Jadi prosesnya, bila membran sel mendekati molekul obat, maka membran akan membentuk rongga yang mengelilingi molekul tersebut. Sehingga nanti obat akan bergerak menembus membran sel. Nah, setelah itu selesai, dia maka akan terlepas di dalam sel di dalam sel dari organ atau jaringan tersebut. Nah, ini ada video singkatnya. Mungkin untuk videonya adik-adik bisa lihat sendiri untuk bisa membantu pemahaman mengenai proses difusi ini. Saya rasa yang ini cukup singkat saja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat fisikokimia yang lain. Selain ionisasi dan pH, maka kita di sini akan membahas yang lain mengenai kelarutan, kelat, dan stabilitas obat. Jadi, waktu dia bisa terdegradasi. Bentar, mana ya? Oke. Nah, untuk filenya yang tadi, untuk yang di iKlas itu dalam bentuk PDF, sedangkan kalau yang di Classroom adik bisa lihat dalam bentuk PPT-nya, karena terlalu besar sehingga beberapa file saya upload di Gclass. Jadi bagi yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung di sana. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas kelarutan, kelat, dan stabilitas obat. Kenapa? Karena ketiga hal tersebut itu tidak bisa terlepas dari yang sebelumnya. Untuk kelarutan sendiri, tadi kita sudah tahu bahwa molekul yang dikonsumsi secara oral untuk bisa terserap pada lambung ataupun pada usus halus, maka dia harus dalam bentuk molekul. Nah, jika dia dalam bentuk molekul, artinya yang bekerja di sana adalah sifat kelarutan terhadap membrannya. Antara hidrofilik dan hidrofobiknya, antara kesukaan dia terlarut di dalam air ataupun terlarut di dalam lemak, itu harus ada kesetimbangan dan tentu ini berpengaruh. Oleh karenanya di sini ingin saya sampaikan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan sifat fisikokimia obat. Nah, untuk kelarutan sendiri, adik-adik sudah tahu bahwa kelarutan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat polar dan non-polar, di mana untuk polar itu kita biasa sebut dengan hidrofilik ataupun lipofobik. Sedangkan untuk pelarut non-polar, maka sifatnya itu kita biasa sebut dengan hidrofobik atau lipofilik. Nah, kelarutan di sini tentu dipengaruhi oleh keberadaan gugus fungsi dari senyawa obat. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana hubungan kelarutan ini dengan gugus fungsi tersebut. Gugus fungsi seperti apa sih yang kira-kira dia bersifat hidrofobik atau dia bersifat hidrofilik? Nah, di sini ada beberapa contoh dari gugus fungsi dengan sifat-sifatnya. Ada yang mengandung sulfat di sana, kemudian ada yang mengandung natrium. Nah, tentu adik-adik tahu kalau dia di sana mengandung Na, artinya Na pada saat terlarut akan lebih mudah untuk terionkan. Akibatnya dia memiliki sifat hidrofilik yang kuat. Kemudian di sana ada alkohol, ada sulfhidril, kemudian gugus karbonil, gugus aldehid, dan seterusnya, yang mana memiliki sifat hidrofilik, namun dengan kekuatan yang sedang. Sedangkan untuk yang lipofilik itu lebih mudah untuk ditandai, di mana dia biasanya merupakan rantai karbon alifatik. Jadi
rantai atom C-nya itu panjang, alkil, aril, atau hidrokarbon polisiklik. Nah, di sini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara lipofilik dengan hidrofilik. Ya, tentu ini sudah jelas ya, berkebalikan. Di sini jika dia dari awal ini yang di sebelah kiri itu adalah senyawa yang hidrofilik, dengan adanya penambahan rantai karbon C-nya, maka dia sifat senyawa lipofiliknya akan menaik. Jika dia larutan yang mampu larut di dalam lemak, maka sifat lipofiliknya tinggi, sedangkan kalau dia senyawa yang memiliki kelarutan di dalam air, maka sifat hidrofiliknya yang lebih tinggi. Singkatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk konsep kelarutan senyawa organik, ini menurut Overton 1901, kelarutan senyawa organik dalam lemak itu berhubungan dengan kemudahan dia dalam menembus membran sel. Untuk senyawa-senyawa nonpolar yang mana dia bersifat mudah larut dalam lemak, kemudian koefisien partisi lemak dengan air itu besar, maka dia akan lebih mudah untuk menembus membran sel secara difusi pasif. Sedangkan untuk molekul-molekul yang dia bersifat polar ataupun lebih mudah untuk terionisasi, maka dia perlu bantuan energi untuk bisa menembus membran sel. Jadi di sini senyawa organik itu biasanya berhubungan dengan atau cenderung memiliki sifat yang non-polar. Nah, di sini contohnya untuk sifat kelarutan itu adalah isantin beta tiosemikarbason dengan struktur yang seperti itu, dan ada nomornya, penomorannya pada sikliknya. Nah, jika misal pada masing-masing nomor, masing-masing C yang diberi nomor itu memiliki rantai samping. Nah, jadi kalau adik-adik lihat di bagian substituen itu ada nomornya. Jika misal di nomor 1 itu adalah gugus karboksilat ataupun gugus Cl, klorin, maka sifatnya itu akan berbeda. Oke. Nah, untuk karboksilat sendiri kita tahu bahwa gugus karboksilat ini memiliki sifat hidrofilik yang sedang, maka kelarutan di dalam kloroformnya ini 0. Kloroform itu menunjukkan kelarutan dia di dalam lemak. Sedangkan untuk yang nomor 5, gugus metoksi, dia memiliki kelarutan 3. Nah, semakin tinggi nilainya untuk kelarutan di dalam kloroform, artinya dia sifatnya cenderung non-polar. Nah, pada saat beda rantai samping, kemudian dicek bagaimana dengan aktivitas antivirusnya, ternyata yang memiliki aktivitas antivirus paling tinggi itu yang memiliki kelarutan dalam kloroform paling besar. Di situ nilainya 85. Untuk substituen pada nomor karbon C, nomor 7 itu adalah Cl. Sedangkan jika dia tidak ada substitusi sama sekali, artinya yang terikat pada nomor 1 sampai nomor 7 itu adalah hidrogen semua. Maka kelarutan dalam kloroformnya ini tinggi dan ternyata aktivitas antivirusnya itu 100%. Artinya di sini apa? Artinya bahwa sifat nonpolar itu berpengaruh pada aktivitas farmakologinya.
pada kasus isantin beta tiosemikarbazol, di mana dia memiliki, sebentar ya, ya sorry, saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kelarutan di dalam kloroform yang mewakili sifat non-polarnya itu berpengaruh pada aktivitas antivirus. Artinya bahwa senyawa yang dia lebih cenderung ke lipofilik itu dia bisa mampu masuk melewati membran pada sel yang terinfeksi oleh virus dan dia bisa menghambat proses replikasi dari virus tersebut. Sehingga di sini bisa dilihat dan ditunjukkan bahwa kelarutan di dalam kloroform ini juga penting untuk diketahui atau dipelajari pada saat seseorang itu ingin mengembangkan obat tersebut. Karenanya maka penting kita untuk tahu hubungan antara struktur dengan aktivitas obat. Oke. Nah, bagaimana hubungan kelarutan dengan rantai karbon? Ini tentu sudah cukup jelas ya, bahwa semakin panjang rantai karbon, maka kelarutan molekul tersebut di dalam pelarut nonpolar akan semakin tinggi. Nah, jika dia bersifat nonpolar, tentu akan mengarah atau berkaitan dengan perubahan sifat fisikanya, baik kenaikan titik didih, penurunan kelarutan dalam air, peningkatan koefisien partisi lemah air, tegangan permukaan, dan viskositas. Di mana tentu perubahan sifat fisik ini diikuti oleh peningkatan aktivitas biologis hingga bisa mencapai aktivitas maksimalnya. Bila rantai karbon ini terus ditingkatkan, maka juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas biologis secara drastis. Artinya kalau misal rantai karbon terus ditingkatkan, sifat lipofiliknya semakin ditingkatkan, belum tentu aktivitas biologisnya ini juga naik, namun juga bisa terjadi penurunan. Kenapa? Karena dengan meningkatkan sifat nonpolarnya itu menyebabkan terjadinya penurunan kelarutan dalam air. Jika kelarutan di dalam airnya turun, maka kelarutan di dalam cairan di luar sel itu berkurang. Sehingga proses transport obat menuju reseptor ini akan terganggu. Mungkin ini membingungkan untuk yang 2 di bawah. Jadi kalau adik-adik bayangkan, kalau misal obatnya ini sepenuhnya bentuknya atau sifatnya bayangkan seperti minyak sedang dan padat, sedangkan di tubuh kita pelarut terbesarnya adalah air, tentu obat itu akan tidak terlarut, dia akan bentuknya utuh. Nah, kalau dia bentuknya utuh, bagaimana dia bisa diproses untuk bisa melewati membran pada lambung ataupun pada usus, sehingga bisa terserap masuk ke aliran darah. Nah, karenanya tentu perlu disetimbangkan antara sifat lipofiliknya dengan lipofobiknya. Nah, untuk kelarutan sendiri, ada satu parameter yang penting untuk kita ketahui, yaitu koefisien partisi. Koefisien partisi ini merupakan perbandingan konsentrasi antara senyawa pada fase organik dengan senyawa di dalam air. Yang dia dinyatakan dalam persamaan, di mana koefisien partisi itu dilambangkan sebagai P, kemudian C0 itu adalah konsentrasi senyawa dalam fase organik,
Oh, di sini biasanya diwakilkan menggunakan pelarut oktanol. Kemudian W itu adalah senyawa di dalam air. O untuk organik, bisa kloroform, W itu air. Nah, kemudian koefisien partisi ini erat kaitannya dengan ekstraksi dan kromatografi obat, serta proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, untuk obat, biasanya untuk koefisien partisi ini kita hitung menggunakan rumus tersebut, bagaimana kelarutan dia di dalam fase organik yang biasanya diwakili dengan kloroform, dan bagaimana kelarutannya di dalam air, kemudian dibandingkan. Nah, kembali lagi bahwa pada saat kita menghitung koefisien partisi ini ternyata juga dia dipengaruhi oleh pH. Tidak bisa terlepas karena pH tadi menyebabkan komponen itu menjadi bentuk terionkan. Sehingga di sini kita gabungkan rumus yang di awal dengan rumus yang dengan pengaruh pH, maka kita akan mendapatkan rumus di mana PF sama dengan P. Untuk P di situ adalah perbandingan senyawa yang terlarut dalam fase organik, kemudian dibagi nilainya dengan 1 plus 10 pangkat pH min pKa untuk asam, sedangkan untuk basa adalah pKa dikurangi pH. PF di sini adalah koefisien partisi nyata yang dipengaruhi oleh pH, sedangkan P adalah koefisien partisi awal sebelum dia dipengaruhi oleh pH. Jadi hanya dilihat berdasarkan pelarut saja. Nah, contoh soal untuk koefisien partisi biasanya seperti ini. Mungkin bisa dibaca dahulu. Jika adik-adik punya suatu formula obat, di mana dia mengandung beberapa komponen, artinya biasanya di dalam obat itu tidak hanya satu komponen saja, dia bisa 2 atau 3 atau lebih dari senyawa aktif yang tentu harapannya masing-masing senyawa aktif pada saat berkolaborasi atau bertemu dicampur dengan senyawa yang lain itu memiliki efek yang sinergis, artinya support satu sama lain. Nah, di sana ada beberapa komponen, yaitu ada komponen basa A, basa B, dan asam benzoat. Basa A memiliki nilai pKa 6,7 dan nilai koefisien partisi awal besarnya 100. Artinya kelarutan dia di dalam kloroform dibanding dengan NaOH itu 100:1. Jumlah basa di dalam formula itu besarnya adalah 5 mg per mili. Jadi per 1 mili ada 5 mg basa A. Sedangkan untuk basa B itu memiliki nilai pKa 9,7. Koefisien partisi awalnya adalah 10. Kemudian konsentrasi di dalam formulanya adalah 30 mg per mililiter. Yang terakhir adalah asam benzoat, di mana pKa-nya 4,2, kemudian nilai P-nya, kloroform dibanding dengan NaOH adalah 50, dan konsentrasinya adalah 5 mg per mililiter. Untuk ekstraksi basa A secara selektif, digunakan 5 ml formula dicampur dengan 15 ml buffer fosfat pH 6,7 dan diekstraksi sekali dengan 60 ml kloroform. Jadi ceritanya dari formula obat itu ingin coba diambil, dipisahkan dengan bantuan dari buffer fosfat kemudian diekstrak dengan kloroform.
tugasnya adalah hitung berapa persentase dan berat masing-masing komponen yang terekstraksi. Nah, ini adalah soalnya. Mungkin sebelum mengerjakan soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu terkait dengan kelarutan. Ada yang mau bertanya? Saya cek chat. Mau meninggal Bu untuk dicerna. Tanya Ibu, Iya, Devi putus-putus suaranya. Halo Devi. Oke Ripka, Bu bisa diulang tidak ya Bu yang arti dari nilai koefisien partisi 100. Partisi 100 artinya dari kloroform itu ada yang terlarut di dalam kloroform itu adalah 100 bagian, sedangkan di NaOH itu ada 1 bagian. Jadi sifatnya lebih cenderung ke nonpolarnya lebih tinggi dibanding polarnya. Ya Devi, di chat aja boleh. Itu Edo ada angkat tangan kalau misal ada yang mau ditanyakan. Kepencet Ibu. Oke. Pengaruh pH terhadap kelarutan suatu sinyal bagaimana ya Bu? Bisa Ibu jelaskan? Ya, saya ulangi ya mungkin. Jadi untuk kelarutan sendiri itu kan biasanya kita hanya mempertimbangkan sifat polar dan non-polarnya. Dan biasanya kita lihat dari sifat pelarut yang digunakan. Misal untuk di kasus obat ini biasanya digunakan kloroform dan air. Di mana kloroform itu kloroform itu mewakili sifat non-polarnya, sedangkan air mewakili sifat polarnya. Nah, namun selain dari sifat polar dan polarnya tadi, kelarutan sendiri kan bisa kita artikan pada saat obat ini kita konsumsi dan dia akan masuk di dalam kondisi kalau lambung berarti asam, kalau di usus berarti basa. Nah, asam dan basa di sini tentu juga mengambil bagian pada kelarutan dari molekul itu. Dia akan disimpan dalam bentuk molekul saja, atau dia akan beberapa ada yang diubah menjadi bentuk ionnya. Sehingga di sini selain kita mempertimbangkan kelarutan berdasarkan pelarutnya saja, itu juga kita perlu pertimbangkan kondisi pH di lingkungannya. Apakah dia akan terserap di lambung atau dia terserap di usus. Jadi perlu diperhatikan. Makanya tadi muncullah rumus koefisien partisi dengan mempertimbangkan kondisi pH-nya. Begitu. Makanya kan ada obat yang dia harus dimasukkan sebelum makan, dia harus dikonsumsi setelah makan, dia harus dikosongkan dulu. Jadi kita tidak boleh makan, katakan lambungnya dikosongkan dulu selama 3 jam, 2 jam atau 3 jam sebelum obat itu dikonsumsi. Nah, inilah di sini ternyata di situ kelarutan dari obat itu dipengaruhi juga dengan pengaruh pH pada lingkungannya, pada tempat penyerapannya, di mana dia akan terabsorpsi. Begitu. Oke, semoga bisa diikuti ya. Maaf ini kalau berisik.
Oke, jadi mungkin ini untuk soalnya bisa dibaca dahulu. Jadi ceritanya dia mau diekstrak ya dengan 60 ml kloroform. Tapi formulanya hanya 5 mili saja. Nah, bagaimana dengan penyelesaiannya? Di sini saya sudah berikan beberapa contoh untuk penyelesaian dari soal tersebut. Oke, ini ada yang keluar masuk. Oke, ini untuk yang bahasa A. Jadi kita masukkan dulu untuk rumusnya. Kita ketahui bahwa tadi pH-nya 6,7. pH 6,7 itu berasal dari buffer fosfatnya. Kemudian ada nilai pF-nya. pF itu partisi yang dipengaruhi oleh pH. Karena dia basa, maka di sana adalah pKa dikurangi pH. Di sini ya, mungkin saya perlu ingatkan dulu. Di sini. Untuk asam dan untuk basa, bedanya di posisi pKa dan pH. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai pF, jadi koefisien partisi, pada saat dia dipengaruhi oleh pH, di mana nilainya itu adalah 50. Ingat, itu ada 1 plus 10, itu jangan dijumlah dulu baru dipangkatkan, tapi dihitung dulu, nilai 10 pangkatnya baru ditambah 1. Nah, tadi kita pakai 5 ml formula ditambah dengan 15 ml buffer. Sehingga totalnya adalah 20 ml fase buffer yang akan kita ekstraksi. Kita akan ekstraksikan dalam 60 ml kloroform. Tapi untuk PF ini, nilai PF ini diasumsikan bahwa ekstraksinya menggunakan volume ekstraksi dari volume sampelnya. Jadi perbandingannya 1:1. Nah, untuk PF di sini yang 50 itu artinya jika 20 ml fase buffer yang sudah dicampur dengan obat itu diekstraksi dengan volume yang sama yaitu 20 ml kloroform, maka terdapat 50 bagian di lapisan kloroform dan 1 bagian di lapisan air. Jelas ya? Jadi 50, nilai PF 50 itu artinya 50 bagian di kloroform, 1 bagian di air. Jika dia diekstraksi dengan 20 ml kloroform untuk 20 ml sampel fase buffer. Namun, jika kita menggunakan kloroform sebanyak 60 ml, artinya 3 kali lipat dari yang awal, maka 1 bagian akan tetap ada di lapisan air, namun yang di lapisan kloroform akan lebih banyak. Di situ ada 150 bagian. Jadi ada 150 bagian yang ada di lapisan kloroform. Cukup dikali 3. 3-nya dari mana? Dari 60 dibagi 20 dikali 50. 50-nya adalah PF-nya. Sehingga jika kita menghitung nilai persentase yang terekstrak, itu adalah 150 yang ada di lapisan kloroform dibagi dengan total yang di kloroform ataupun yang ada di air. Yaitu 150 dibagi 151 dikali 100%.
Sehingga kita akan mendapatkan nilai 99,3%. Oh, jadi dengan menggunakan jumlah kloroform yang lebih banyak, kita akan mendapatkan jumlah yang terekstrak menjadi lebih tinggi. Tadi kita tahu bahwa konsentrasi basanya itu adalah 5 mg per mililiter. Sedangkan kita menggunakan formula tadi banyaknya adalah 5 ml. Masih ingat ya, yang 5 ml ditambah dengan 15 ml buffer fosfat. Sehingga basa A yang berada dalam 5 ml itu adalah 25 mg. Berasal dari 5 ml dikali 5 mg per mililiter. Dari sini maka kita bisa menghitung beratnya. Jadi berat basa yang terekstraksi adalah 99,3% dikali 25 mg. Sehingga kita mendapatkan kemungkinan dengan menggunakan 60 ml kloroform kita akan mendapatkan 24,8 mg. Oke, ini untuk yang basa A. Sedangkan nanti masih ada basa B dan asam benzoat. Ada yang mau ditanyakan dahulu untuk menghitung yang pertama ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya ingin kalian mencoba sendiri sehingga saya bisa tahu kesulitan kalian di mana untuk menghitung yang basa B. Coba dihitung dan disebutkan hasilnya berapa. Basa B itu yang saya keluarkan soalnya dulu. Oke, yang ini. Coba dihitung yang basa B kira-kira kalian dapat berapa? Bu, bisa ulang cara kerjanya nggak? Well, oke. Oke, jadi di sini kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi suatu senyawa yang mengandung gugus pendonor elektron dengan ion logam. Ion logam itu kan biasanya bermuatan positif, sehingga dia bisa menerima elektron. Nah, yang memberikan elektron siapa? Yang memberikan elektron ya senyawa lain. Sehingga nanti dia akan membentuk struktur cincin. Contohnya di bawah tersebut adalah EDTA dengan logam, sehingga membentuk kelat CaEDTA. Oke. Nah, ligan sendiri itu adalah senyawa yang dapat membentuk struktur cincin dengan ion logam karena mengandung atom yang bersifat donor elektron seperti N, S, dan O. Contoh ligan di dalam sistem biologis itu ada asam amino, vitamin, basa purin, dan asam trikarboksilat seperti asam sitrat atau asam laktat. Kemudian untuk logamnya ada Fe, Mg, Cu, Mn, Co, dan Zn. Kemudian fungsi ligan dalam farmakologi apa saja? Yang pertama adalah membunuh mikroorganisme parasit dengan cara mengikat logam esensial dalam pertumbuhan sel. Inilah kenapa ada obat-obat yang memberikan aktivitas sebagai bakterisida, fungisida, dan virisida. Kemudian juga bisa digunakan untuk menghilangkan logam yang tidak diinginkan atau membahayakan organisme hidup. Biasa digunakan sebagai antidot untuk keracunan logam.
Kemudian juga digunakan untuk studi fungsi logam dan metaloenzim pada media biologis. Jadi untuk tahu apa sih fungsi logam tersebut, jika misal logamnya kita ikat, dan apakah logam tersebut berfungsi sebagai kofaktor dalam enzim, itu bisa digunakan bisa dipelajari dengan menggunakan atau menerapkan ligan dalam percobaan tersebut. Nah, contoh di sini adalah dimercaprol, di mana dimercaprol ini adalah obat yang digunakan sebagai antidot untuk kasus keracunan arsenik organik, logam Sb, Au maupun merkuri. Di mana dimercaprol ini punya gugus sulfhidril yang nanti akan mengikat arsen organik sehingga dia akan membentuk kilat. Nah, dengan demikian arsennya terikat, maka dia akan mudah untuk disekresikan. Artinya arsen tersebut dia tidak akan terikat atau tersimpan di dalam tubuh. Kemudian contoh ligan yang lain adalah antibiotik tetrasiklin, kalau adik-adik pernah mendengar, yang mana dia bisa membentuk kelat dengan Mg2+ pada membran sel bakteri. Sehingga dia bisa meningkatkan sifat lipofilik dan mampu mempermudah penembusan kelat ke membran sel bakteri. Selain itu, dengan demikian, kalau dia bisa menembus, maka dia bisa menyebabkan terjadinya gangguan sintesis protein pada ribosom. Nah, gugus-gugus apa saja yang bisa membentuk kelatnya? Itu ada gugus hidroksil, fenol, keton, dan amin tersier. Nah, di sini contoh di mana tetrasiklin ini tidak boleh diberikan bersama dengan susu, karena dengan adanya susu, yang mana susu itu mengandung Ca2+, atau antasida, ada CaMgAl, ataupun dengan sediaan yang mengandung Fe, maka dia akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa senyawa obat. Nah, kemudian ini adalah stabilitas obat, di mana stabilitas obat tentu dipengaruhi oleh gugus fungsinya. Nah, nanti mungkin bisa adik-adik baca sendiri, habis ini masih ada kelas ya? Iya, Bu. Oke. Nanti coba dibaca bahwa ada 2 tipe degradasi, kemudian di sini juga ada rumus untuk menentukan berapa lama sih obat itu bisa didegradasi, dan juga contoh soal dan contoh perhitungannya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya saja. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa cukup waktunya ya. Siap, Bu. Oke, mungkin itu saja, dan ini juga ada beberapa soal latihan yang mungkin bisa kalian coba kerjakan. Oke, Bu, yang mungkin tadi itu. yang asam benzoat itu kita kumpul. Enggak, kalian buat latihan saja. Oke. Merci, Bu, merci. Ya kan, udah ada Makasih, Bu. jawabannya. Ya, maaf ya, nggak bisa selesai. Semoga besok minggu depan bisa kita lanjutkan. Nggak apa-apa, nggak selesai, Bu. Soalnya jangan terlalu banyak juga, kita makin ribet nanti belajarnya. Ya, Sedikit aja, Bu. satu-satu. Oke, kalau Terima demikian. kasih, Bu Rini. Ya, sama-sama Mutia. Catherine. Makasih, Bu. Ya, pertemuannya saya tutup ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ternyata Ya. saya semakin sadar kalau saya tidak punya potensi di bioteknologi. Terima kasih, Bu. Enggak, semua orang punya potensi. Hanya harus diperkuat untuk hitungan gitu. Kamu kurang Wajar, menggali Roy. diri aja, Roy. Emang kamu tahu, kamu udah gali dirimu dan ngerti? Paham.
Oke Makasih, deh. Bu. Ya, sama-sama. Baik, Bu. Ya, Hati-hati. mari saya Ibu matikan sehat-sehat, ya. Bu. Yuk. Jangan lupa absen. Sudah. Oke, sip. Makasih, Bu. Iya, mari.